Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi kembali atas pernyataan seorang bernama Brian yang katanya dia adalah seorang pendeta, di mana dia mengatakan bahwa jikalau ada seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau dia beragama lain, tetapi kalau dia berbuat baik, maka dia percaya orang ini juga bisa masuk surga. Nah, mari kita lihat videonya di mana dia sedang berbincang-bincang di salah satu acara, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, iya. Kalau kita di Kristen kita... Lu ngagetin bro barusan lu. Oh iya. Ada apa ini? iya, enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Enggak, udah dapat 50.000 dari Iya. Onat. Maksud gue gini, Jadi anak maksudnya apa? Bro? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Oke, kita sudah mendengar pernyataan dari yang katanya dia adalah seorang pendeta, yaitu namanya Brian. Jadi dia mengatakan Habib Jafar ya, itu adalah seorang yang beragama sebelah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang sedang berbincang tadi dengan dia. Nah, dia mengatakan bahwa meskipun Habib Jafar atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak mengaku atau percaya kepada Tuhan Yesus, namun karena dia orang baik, maka Brian ini dia percaya Habib Jafar bisa masuk surga, tidak akan dihukum ke neraka. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Tidak mungkin dia menghukum orang yang dia anggap, ya menurut Brian, ini adalah orang baik. Jadi kalau Tuhan itu baik, harusnya dia penuh kasih, dia tidak akan menghukum ya manusia yang di mata, ya menurut pandangan Brian, Habib Jafar ini adalah orang baik, orang yang mulia, maka tidak mungkin dihukum ke dalam neraka. Meskipun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau dia tidak mengikut Tuhan Yesus. Nah, apakah pernyataan Brian ini benar atau tidak? Nah, saudara-saudara, ini adalah seorang penyesat. Sekali lagi, penyesat. Kenapa? Karena dia tidak mau percaya dan memegang apa perkataan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, banyak orang gampang sekali mengaku sebagai pendeta. Gampang sekali mengangkat dirinya sebagai pengajar. Dan banyak orang juga sekarang ini, mungkin mereka baca Alkitab, mereka tahu, tertulis di dalam Alkitab, bahwa orang yang percaya itulah yang diselamatkan.
Tetapi yang menjadi masalah mereka adalah mereka tidak mau memegang ajaran firman Tuhan itu. Mereka hanya menilai sesuatu berdasarkan perasaan mereka, tetapi bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, seperti Brian tadi mengatakan, ya, Tuhan tidak mungkin hukum Habib Jafar karena dia orang baik. Walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan hukum ya Habib Jafar. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, penuh kasih. Nah, saudara-saudara, kita harus membaca Alkitab itu harus dengan jelas dan lengkap. Alkitab itu tidak mungkin sepotong-sepotong kita ambil. Dan tidak mungkin kontradiksi. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang Tuhan itu sifatnya baik, penuh kasih. Tetapi kita melihat juga di bagian firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah adil. Dia benci terhadap dosa. Ya, dia akan menghukum setiap dosa. Nah, tetapi banyak orang tidak mau melihat tentang sifat Tuhan yang adil, yang kudus, yang benci terhadap dosa. Mereka hanya menekankan kasih. Itu adalah pemahaman yang keliru. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Setiap dosa ada sanksinya, ada penghukumannya. Tuhan tidak kompromi terhadap dosa, bukan karena dia maha pengasih, lalu dia tutup mata terhadap dosa-dosa. Tidak. Dia juga kudus, dia benci terhadap dosa dan akan memberikan ya, penghukuman kepada dosa. Kita manusia adalah orang berdosa. Maka itu berarti kita akan dihukum. Kita akan binasa ke dalam neraka. Nah, tetapi karena Tuhan adalah Allah yang maha kasih, maka Tuhan memberikan ya, jalan bagi kita manusia agar kita tidak dihukum oleh karena dosa kita. Yaitu dia mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Untuk mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena dosa itu harus dihukum. Hukumannya adalah mati. Binasa. Setiap dosa harus dihukum. Maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk menanggung hukuman dosa itu. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita tanggung. Tapi dosa satu sisi harus dihukum. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menggantikan kita untuk dihukum. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, itu surga, kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa memperoleh surga, kita memperoleh hidup yang kekal, hanya melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang datang untuk mati, untuk mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Inilah jalan satu-satunya, inilah kasih Tuhan kepada umat manusia. Yaitu dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus untuk mati bagi kita. Supaya kita tidak dihukum, kita bisa diampuni, ya, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa, nah lihat ini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang mendengar, menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan ya, ia memiliki hidup. Ia akan diampuni dosanya karena Tuhan telah mati bagi dia, dan dia akan memperoleh hidup yang kekal itu pergi ke surga. Tapi sebaliknya, barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus meskipun dia mendengar, mengetahui tentang Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau percaya. Ya. Dikatakan ia tidak memiliki hidup. Itu berarti apa? Akan dihukum ke dalam neraka. Ini adalah bentuk keadilan Tuhan terhadap dosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui anaknya. Tapi ketika kita menolak, ya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, maka Tuhan juga akan menegakkan keadilannya sebagai bentuk kekudusannya terhadap, ya, dia benci terhadap dosa. Nah, dia akan menghukum manusia yang menolak Tuhan Yesus.
menghukum mereka ke dalam neraka. Dikatakan sini, ia tidak memiliki hidup ketika seseorang tidak memiliki Tuhan Yesus, ketika seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang dikatakan Brian itu adalah ajaran sesat. Sekali lagi, ini adalah ajaran sesat. Karena Brian mengatakan meskipun Habib Jafar, seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang beragama sebelah, namun karena dia berbuat baik, Brian merasa Habib Jafar itu tidak mungkin dihukum ke dalam neraka. Dia pasti masuk surga. Nah, itu adalah ajaran sesat. Karena di sini dikatakan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup. Karena Tuhan telah mati menebus dosa kita. Tapi ketika kita menolak Tuhan Yesus, itu berarti kita harus tanggung dosa kita. Sebaik apapun kita menurut manusia, kita tetap akan dihukum oleh Tuhan. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Satu dosa saja cukup untuk menghukum kita ke dalam neraka. Nah, jadi saudara-saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Anugerah itu, kasih Tuhan itu hanya dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia, kita peroleh hidup yang kekal. Tapi ketika kita menolak Tuhan Yesus atau seseorang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ikut Tuhan Yesus, maka dia harus tanggung dosanya, dia akan dihukum ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi hati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat, ya seperti ya Brian ini, walaupun mengaku katanya seorang pendeta, ini adalah pengajar yang sesat. Jadi ikut Tuhan Yesus dan pegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.